Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang tanduk Asta, di mana setelah chapter 268 dirilis, banyak sekali fans Black Clover bertanya-tanya tentang tanduk kedua dan tanduk ketiga milik Asta. Karena iblis yang dimiliki Asta atau iblis anti sihir yang dikenal sebagai Libe hanya memiliki dua tanduk. Lalu mengapa dan dari manakah tanduk kedua dan ketiga Asta? Benarkah tanduk tersebut merupakan tanduk Asta sendiri atau bahkan tanduk tersebut berasal dari Lucifero? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian karena pihak official belum memberikan penjelasan tentang asal-usul tanduk kedua dan ketiga Asta, jadi sebaiknya kita pahami dulu beberapa hal menarik tentang tanduk Lucifero dan Asta yang menurut kami bisa dijadikan sebagai dasar dari opini tentang asal-usul tanduk Asta. Hal menarik pertama, menurut penjelasan Nahato dan juga Libe, Lucifero adalah seorang iblis dengan tingkatan tertinggi dan terlihat dengan jelas bahwa dia memiliki 4 tanduk dan 4 sayap. Lalu perlu diketahui bahwa dengan alasan yang belum dijelaskan, di chapter 268, Tabata secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa tidak semua iblis memiliki sayap. Dan karena hal inilah kemudian ada banyak fans Black Clover yang beranggapan kalau jumlah sayap dan jumlah tanduk yang dimiliki oleh iblis melambangkan tingkatan iblis. Hal menarik kedua, tak terbayangkan digagalkan oleh seorang manusia. Itulah perkataan Lucifero setelah berhasil menusuk Licita dan mulai menghilang dari tubuh Libe. Lalu perkataan terakhir yang diucapkan oleh Lucifero berbunyi, "Tapi aku dapat mencampuri atau semacam memanfaatkan tubuh seorang iblis tingkat rendah dari manapun." Nah, kata dari manapun di sini sebenarnya memiliki 3 artian yang sedikit berbeda. Artian pertama, Lucifero dapat memanfaatkan iblis tingkat rendah dari manapun Lucifero berada. Artian kedua, Lucifero dapat memanfaatkan iblis tingkat rendah dari manapun iblis tingkat rendah berasal. Artian ketiga, Lucifero bisa memanfaatkan iblis tingkat rendah dimanapun iblis tingkat rendah berada. Dan menurut teman-teman, artian manakah yang paling benar? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu karena di adegan ini Lucifero hanya menjelaskan bahwa dia dapat memanfaatkan iblis dari manapun tanpa menyebutkan kata kapanpun, maka ada kemungkinan agar dia dapat memanfaatkan iblis tingkat rendah, dia memerlukan suatu syarat atau suatu kondisi yang hanya bisa terpenuhi di waktu-waktu tertentu. Tapi perlu diketahui, penjelasan tentang syarat tertentu ini hanyalah sebuah opini. Hal menarik ketiga, seperti apa yang disebutkan dalam rencana Dark Triad dan informasi tentang Devil Binding Ritual serta perjanjian iblis, bisa kita simpulkan bahwa saat ini Lucifero masih bersemayam di lantai terakhir pohon klipot, atau bisa dikatakan juga dia masih berada di dalam dunia iblis. Dimana karena alasan inilah Dante ingin membuka gerbang pohon klipot agar Lucifero bisa keluar dari dunia iblis dan dia mendapatkan kekuatan penuh Lucifero. Ya, setidaknya itulah yang dijanjikan oleh Lucifero kepada Dante. Dan kita belum tahu apakah Lucifero sudah berkata jujur kepada Dante atau malah membohongi Dante. Tapi yang jelas saat ini Lucifero bukan berada di tubuh Dante. Lalu mengapa Dante bisa mendapatkan kekuatan Lucifero? Ya tentu saja karena Dante dan Lucifero sudah terhubung oleh semacam koneksi yang sepertinya sudah tercipta oleh semacam sihir terlarang atau sebuah perjanjian. Jadi jangan sampai menganggap kalau saat ini Lucifero berada di tubuh Dante. Hal menarik keempat, saat Lucifero mewujudkan sebagian keberadaannya dengan tubuh Libe, terlihat dengan jelas bahwa salah satu tanduk yang dimiliki oleh Lucifero terkesan mirip dan terletak di posisi yang sama dengan tanduk kedua dan ketiga Asta. Mungkinkah ini hanya sebuah kebetulan atau sang autor memang memiliki semacam kejutan tentang hal ini? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kelima, seperti yang sudah dijelaskan di seri Black Clover sampai saat ini, tumbuhnya tanduk iblis di kepala seorang manusia atau seorang penyihir bisa dibagi menjadi 2 kategori. Ingat ya, tanduk iblis yang dibahas di sini adalah tanduk iblis yang muncul di kepala manusia ataupun seorang penyihir. Kategori pertama adalah tanduk iblis permanen.
sebuah tanduk yang muncul karena efek samping dari penggunaan beberapa sihir terlarang, seperti tanduk permanen yang didapatkan oleh Nero setelah menggunakan sebuah sihir terlarang. Tapi perlu diingat, tidak semua sihir terlarang memiliki efek samping yang dapat membuat penggunanya memiliki tanduk iblis. Kategori kedua adalah tanduk iblis sementara, di mana tanduk iblis sementara biasanya akan muncul karena efek samping dari penggunaan kekuatan iblis, seperti tanduk iblis yang muncul saat Dante, Vanica, dan yang lain menggunakan kekuatan iblis. Tapi tidak berhenti di sini, perlu teman-teman ketahui juga, berdasar dari cara mendapatkan kekuatan iblis, tanduk iblis sementara ini sebenarnya masih bisa dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah tanduk iblis sementara yang memiliki bentuk serupa dengan bentuk dari iblis pemberi kekuatan, di mana tanduk ini biasanya akan muncul di kepala seorang manusia atau seorang penyihir yang mendapatkan kekuatan iblis langsung dari iblis yang bersangkutan, seperti Dante, Nahato, dan lain-lain. Sedangkan jenis kedua adalah tanduk iblis sementara dengan bentuk bervariasi. Dan biasanya bentuk dari tanduk ini akan berbeda dari bentuk tanduk yang dimiliki oleh iblis pemberi kekuatan, di mana biasanya pemilik tanduk ini adalah para manusia atau para penyihir yang mendapatkan kekuatan iblis melalui perantara, seperti misalnya para Dark Disciple yang mendapatkan kekuatan iblis melalui anggota Dark Triad. Oh ya, perlu diingat bahwa pemberian kategori dan jenis-jenis tanduk yang kami jelaskan tadi murni inisiatif kami sendiri agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi jawaban dari pertanyaan, dari manakah tanduk kedua dan ketiga Asta, padahal iblis yang dia miliki hanya memiliki dua tanduk, di mana kami sendiri memiliki dua opini untuk menjawab pertanyaan ini. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa munculnya tanduk kedua dan ketiga merupakan bentuk dari sebuah efek samping yang terjadi karena pengaruh dari luar tubuh Asta. Semisal dari pengaruh sihir Lucifero yang pernah memanfaatkan tubuh iblis anti sihir atau Libe saat Libe masih kecil. Ditambah lagi dengan alasan yang belum dijelaskan, penggambaran tanduk Lucifero terkesan mirip dengan tanduk kedua dan ketiga Asta, seperti apa yang kami jelaskan di hal menarik keempat. Tapi walaupun demikian, opini pertama ini terbilang masih lemah karena hanya berdasar dari bentuk dan letak yang digambarkan hampir sama. Opini kedua, ada kemungkinan kalau tanduk kedua dan ketiga Asta merupakan tanduk Asta sendiri, mengingat iblis anti sihir yang dia miliki hanya memiliki dua tanduk. Lalu mengapa Asta bisa memiliki tanduk sendiri? Ya, ada sebuah opini liar yang sebenarnya belum memiliki dasar yang kuat. Dan opini tersebut menyebutkan kalau Asta sebenarnya adalah iblis. Tapi kalau menurut kami sendiri, bila tanduk kedua dan ketiga tersebut memang benar adalah tanduk Asta, maka ada kemungkinan kalau tanduk tersebut merupakan wujud dari efek samping penggunaan kekuatan iblis, seperti apa yang kami jelaskan di hal menarik kelima. Dan bila ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau Asta memiliki dua jenis tanduk. Lalu mengapa Asta bisa memiliki dua jenis tanduk? Mungkinkah Asta sudah terkena semacam efek samping dari sebuah sihir terlarang? Atau bahkan ini berhubungan dengan tubuh Asta yang tidak memiliki sihir? Mengingat sampai saat ini setiap penyihir atau manusia yang memiliki kekuatan sihir dan mana hanya mendapatkan satu jenis atau satu kategori tanduk setelah mereka menggunakan kekuatan iblis atau menggunakan sebuah sihir terlarang. Kemudian sebelum mengakhiri video ini, kami ingin memberikan dua info tambahan. Pertama, dari fakta bahwa Libe yang tidak memiliki sihir dapat melewati gerbang pembatas antara dunia manusia dan dunia iblis, maka ada kemungkinan kalau Asta bisa melewati gerbang tersebut, karena Asta sama seperti Libe yang tidak memiliki sihir. Info tambahan kedua, menurut jadwal tayang anime Black Clover di beberapa stasiun TV di Jepang, bisa kita pastikan bahwa anime Black Clover masih akan terus tayang setidaknya sampai episode 158. Dan ini berarti bahwa anime Black Clover akan memiliki season keempat, karena satu season anime Black Clover biasanya memiliki 51 episode. Ya, seperti apa yang pernah kami jelaskan di salah satu postingan tab komunitas.
Lalu apakah Arch Dark Triad akan dianimasikan di season keempat ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.